Ini kan Pak Ahyar rajanya komunitas kan? Hampir semua komunitas diikuti gitu ya? Ya, semua komunitas diikuti. Karena tadi Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Ahyar, sehat Pak Haji. Alhamdulillah, Mas Wahyu. Sekarang kesibukannya luar biasa ya Pak Haji ya? Alhamdulillah, luar biasa. Dari kerjaan kantor, Ya. bisnis tetap jalan, Ya. keluarga juga alhamdulillah ya. Ya. Gimana menyikapi kehidupan ini Pak Haji? Ya, hidup ini kan memang harus kita jalani, Mas. Jadi saya mengalir saja. Jadi pada saat saya dulu saya sekolah di SMK Semea waktu itu, Semea Negeri Pekalongan, Jakarta Pendidikan. Saya waktu itu ingin kuliah tetapi nggak bisa, sehingga saya langsung kerja. Dan dilalah itu saya dulu prakteknya di PT Primateco Indonesia, Primatek di ya. Primkopkarnya. Ya. Dan setelah lulus tahun 91, saya melamar ke situ dan juga melamar kemana-mana gitu. Karena memang saya ingin kuliah, Bapak Ibu nggak bisa menguliahkan saya anak pertama dari 5 bersaudara gitu, sehingga saya kemudian berusaha secara mandiri sendiri gitu. Jadi banyak teman-teman waktu itu tidak seperti sekarang gitu. Jadi pergaulan saya memang banyak orang tuanya begitu, karena Betul. memang saya ingin bisa berkembang waktu itu. Ya. Saya tertarik dengan jalan hidup Pak Ahyar ya. Kebetulan kita kenal pada saat Pak Ahyar masih berjualan bubur. Betul. Ya. Ya. Saya tertarik karena pada nggak lama dari itu Pak Ahyar akhirnya naik haji. Betul. Saya jadi ingat sinetron nih, tukang bubur naik haji. Ternyata ada ya Pak ya. Iya ada. Dan ini menarik nih. Ternyata akhirnya kesini juga Pak Ahyar semakin berkembang Ya. karirnya ya. Alhamdulillah. Sekarang sudah boleh bersinar juga di salah satu ya pemerintah juga Pak ya. Nah, bisa diceritakan mungkin Pak perjalanan bisnis nih. Iya. Yang menarik saya di sini adalah dari jualan bubur itu Pak. Betul. Gimana nih Pak? Iya, jadi saya jualan bubur itu mulai di bulan Maret tahun 2014. Berarti sekarang udah sekitar 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun jalan ya. Ya. Oke. Sehingga waktu itu saya sudah resign dari Primateco begitu, dan saya ingin berusaha. Oke. Kemudian saya dikenalkan kepada orang-orang yang berkompeten begitu. Saya nunut saja waktu itu, nunut ke si A, si B, si C gitu. Dan banyak usaha, tapi kenapa waktu itu ada teman dari Tangerang kemudian menawarkan ke saya dalam satu komunitas begitu. Mas Ahyar, gimana kalau jualan bubur gitu? Nah, caranya piye? Yo tak ajari begitu. Nah, akhirnya saya belajar. Tetapi karena saya tidak sendiri sama istri gitu dan anak saya yang pertama begitu, saya ajak ke teman saya itu, kemudian kita diberi kesempatan untuk belajar bersama bikin bubur. Dan waktu itu saya jalan sendiri Mas, saya buka 3 gerai pertama, saya, istri saya, kemudian anak saya. Oh, dilibatkan semua satu keluarga. Dilibatkan satu keluarga. Jadi masak, kemudian menjajakan dan sebagainya di gerai-gerai yang ada saat itu seperti itu. Dan kalau nggak salah waktu tahun itu belum banyak Pak ya yang belum jualan banyak bubur, Pak, ya, belum banyak. Tahun 2014 belum banyak. Tapi sekarang udah menjamur ya. Sekarang di sudah mana-mana menjamur. ya. Dan tapi punya Pak Ahyar My Baby ini masih eksis ya? Alhamdulillah masih sampai sekarang masih eksis. Sudah berapa outlet Pak? Jadi outlet kalau yang saya tangani ada 5. Sudah 5 ya. Kemudian ada beberapa mitra, ada 5 total 15 begitu. Total 15 ya. Nah, dengan merek yang sama atau mereka punya merek sendiri? Merek yang sama. Jadi bermitra itu maksudnya adalah mereka kemudian menjualkan kita, belajar dari kita, kemudian nanti hasilnya 50-50 begitu. Gitu ya Pak. Tapi tidak sembarangan memang. Jadi karena memang kita bikin tempatnya gitu, biar tidak bertabrakan begitu. Jadi kalau misalnya saya wilayah desa Tirto begitu, nanti ada yang wilayah Pekalongan, ada yang wilayah Wonopringgo dan sebagainya. Oh gitu ya, mau disebar sesuai dengan kebutuhannya setiap wilayah ya. Setiap wilayah gitu. Jadi nanti tidak secara movingnya itu, secara pelayanan kepada pelanggan, customer itu biar lebih dekat begitu. Itu ya. Maksudnya seperti itu. Betul. Nah Pak, menarik sekali nih Pak, dari jualan bubur bisa naik haji sama istri waktu dia sama ibu ya. Apakah menjanjikan?
dari jual bubur? Ya alhamdulillah Mas, karena sebenarnya setiap hidup kita itu berpola, dan pola itu dari Allah. Saya dapatkan ini waktu saya di Mekah sana. Jadi sebenarnya saya mendaftar haji itu tahun 2010 gitu. 2010 sebelum saya berjualan bubur sebenarnya. Tetapi kemudian dari Primatek itu saya dapat pesangon, kemudian saya tanya ibu saya almarhum, Bu, ini untuk apa? Ya naik haji saja. Sehingga saya beranikan diri daftar dengan istri saya waktu itu untuk daftar haji gitu. Waktu masih uang muka, belum lunas ya? Belum. Jadi waktu itu satu porsi 25 juta. Jadi saya waktu itu 50 juta dapat 2 porsi. Begitu. Sehingga setelah itu saya jalan ini bubur bayi ini. Kemudian terus berlanjut sampai saya sempat kecelakaan. Ya, itu 1 bulan sebelum berangkat. Nah ini yang menjadikan saya selalu mengatakan, memberikan motivasi kepada rekan-rekan, kita tuh nggak tahu apa yang akan terjadi, dan hidup itu berpola Mas. Betul. Dan dari itu karena komunitas saya banyak, termasuk di MIFA dan sebagainya, itu teman-teman pada datang ke sana. Karena waktu itu saya baru setelah ada kegiatan guru begitu, kan saya juga ngajar entrepreneur, ngajar wirausaha di satu sekolah swasta di Kabupaten Pekalongan. Dan ilmu yang saya dapatkan itu kemudian saya terapkan kepada anak-anak. Sehingga alhamdulillah ada yang mengikuti jejak saya, ada yang berbeda, tapi saya cukup senang karena ilmunya bisa diserap kepada anak-anak. Betul. Nah, tadi dibahas mengenai kecelakaan itu Pak ya. Saya juga waktu itu ikut datang ke rumah sakit dan melihat kondisi Pak Ahyar seperti itu parahnya. Saya berpikir kalau bukan Pak Ahyar mesti nggak akan kuat nih. Punya spirit, punya semangat untuk kembali sembuh ya. Karena jaraknya kan cukup dekat ya. 1 bulan kurang lebih. Pada saat itu kondisi Pak Ahyar saya lihat, mohon maaf ya, wajahnya berantakan, rusak parah gitu, giginya juga banyak yang rusak lah. Saya kepikiran pada saat ke Mekah, seandainya jadi berangkat, apakah tidak akan merepotkan, itu satu. Yang kedua, fit tenaganya gitu ya, apakah masih bisa gitu untuk berjalan, untuk melakukan ritual-ritual yang ada di sana gitu. Nah, keyakinan apa sih Pak yang menjadikan seorang Pak Ahyar gitu ya pada akhirnya punya satu semangat untuk bisa mewujudkan impian itu Pak? Iya, jadi sepele saja Mas Wahyu, bahwa waktu itu saya menyadari pasti ada sesuatu yang salah terhadap saya. Introspeksi ya? Introspeksi diri. Mungkin Allah mengingatkan saya di kecelakaan itu, ya kamu harus seperti ini misalnya, tapi saya nggak paham waktu itu. Sehingga saya tidak sadar waktu itu Mas, hampir berapa jam, hampir 1 hari itu baru saya setelah sadar saya dioperasi. Karena waktu itu jujur saya ngantuk waktu itu, kemudian ditampani bis begitu, saya nggak sadar. Kan dari kita acara itu ya? Ya di sininya sempat dioperasi dan sebagainya. Dan di gigi itu dipasangi semacam kawat begitu sampai saya pergi haji itu. Dan kata dokter waktu itu kebetulan ada teman dari IPA juga, Pak Dokter yang kemudian yang membawa saya, kemudian karena waktu itu dibawa ke Pemalang rumah sakit, tapi kemudian dibalikan ke Bendan waktu itu, rumah sakit Bendan, dan saya dioperasi. Ada beberapa dokter termasuk Pak Dokter Udi itu, dan menyatakan bahwa tidak apa-apa. Jadi saya dioperasi di sebelah sini begitu, sama di gigi dikasih itu, dan sampai saya naik haji alhamdulillah saya bisa makan begitu, walaupun dibawain makanan yang kemudian harus dihancurkan seperti bubur juga. Saya juga di sana makan bubur, tetapi setelah dapat makanan dari sana alhamdulillah saya bisa makan gitu, bisa ngunyah dan sebagainya. Saya juga merasa heran Mas, jadi ibadah di sana di Masjid Nabawi di Mekah gitu alhamdulillah lancar, sampai pada saat tawaf yang terakhir itu saya sempat bisa masuk ke Raudhah waktu itu sama istri, dan saya tidak sengaja karena memang cukup padat sekali, dan saya sebenarnya tidak ada keinginan untuk itu, cuma terus pada saat tawaf itu saya bisa. Nah disitulah ada hal-hal yang membuat saya
keajaiban mas. Betul, di keajaiban, karena setelah itu kemudian kita sholat di situ minta sama Allah gitu ya. Nah, jadi keajaiban waktu itu memang saya banyak dijumpai orang-orang yang kemudian kok gampang begitu saya waktu itu, tidak ada permasalahan dan sebagainya. Nah kebetulan waktu itu saya menjadi kepala regu di waktu haji. Oh gitu ya. Jadi mengkoordinir teman-teman yang sudah sepuh dan sebagainya. Meskipun kondisinya Pak Ahyar secara fisik juga terlihat kan ya? Iya. Ya alhamdulillah bisa, saya juga heran mas. Jadi artinya kaki, fisik dan sebagainya bisa secara sehat fit begitu. Normal ya seperti. Alhamdulillah normal. Normal biasa mas, makan dan sebagainya. Bahkan saya sendiri sampai pulang itu kan baru dilepas itu ininya. Kalotnya itu ya. Itu 2 tahun yang lalu Pak ya? Berarti 2017. 17 ya? Berarti 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Ya. Waktu itu memang saya sempat speechless sih ketika tengok Bapak gitu ya di rumah sakit. Ya. Saya nggak berani melihat terus terang. Saya di luar, ya kasihan iya, nggak tega iya, campur aduk lah waktu perasaan saya. Nah, tapi yang akhirnya kesini melihat Pak Ahyar sendiri juga semangat ya, apalagi pada saat itu Pak Ahyar tidak menunjukkan rasa sakit ya, pasrah dengan kondisi itu dan akhirnya haji tetap berjalan dan seiring berjalannya waktu sekarang saya melihat Pak Ahyar sudah istimewa menurut saya. Nah, perjalanan dari musibah itu Pak yang akhirnya mengantarkan Pak Ahyar ke posisi sekarang ini, alhamdulillah dipercaya ya oleh satu lembaga pemerintahan. Apa Pak yang menjadikan pelajaran terpenting bagi seorang Pak Ahyar dari setiap perjalanan itu Pak, baik susah ataupun senangnya? Yang pertama sabar mas. Jadi ternyata implementasi sabar itu susah. Sabar. Gampang diomongkan tetapi dipraktekkan susah. Karena ujian yang paling berat pada saat di Mekah itu, saya harus membawa istri saya, harus membawa rombongan gitu. Saya harus menekan ego saya gitu. Yang kedua adalah kita pasrahkan saja, qanaah, rasa cukup gitu ya. Karena memang sebenarnya hidup ini itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz. Cuma bagaimana kita mendekati untuk itu, meraih itu mas. Tidak mungkin kita kemudian diam saja di rumah, tidak kenal Mas Wahyu, tidak kenal siapapun, kemudian seperti ini misalnya. Ada wasilah, ada sebab musababnya, ada perantaranya, pasti itu. Sekecil apapun pasti ada. Saya merasakan itu. Yang ketiga itu adalah doa mas. Saya makanya doa orang tua kita. Jadi baru sekarang saya ini geloh proses karena saya belum bisa membayangkan ibu saya yang sudah meninggal. Karena kalau dulu saya sering curhat kepada ibu saya, kemudian tentang hidup saya, selalu membesarkan hati saya. Pasti namanya orang hidup itu ada salah, ada dosa, ada kebaikan, dan itu semuanya sudah pernah saya lakukan mas. Tetapi Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengampun. Jadi setelah kita ke sana ya kita berbuat baik kepada siapapun, karena teori segitiga. Jadi kalau segitiga itu, kalau di sebelah sisinya itu adalah kita, kemudian kepada Allah itu berdoa gitu. Biasanya ada orang lain gitu mas. Boleh jadi doa orang lain yang dikabulkan, boleh jadi doa kita. Atau pada saat kita berdoa tidak dikabulkan Allah karena memang mungkin tidak pas. Karena kadang kita tidak tahu, mungkin buat kita, menurut kita baik. Tapi menurut Allah belum tentu ya. Atau sebaliknya begitu mas. Makanya jangan pernah berprasangka buruk terhadap Allah. Apapun itu tetap, termasuk saya tadi Mas Wahyu mengatakan sekarang alhamdulillah saya bisa menjadi salah satu komisioner di pemerintahan. Kemudian itu saya lakukan seleksi itu 4 kali mas. Artinya selalu jatuh terus, tapi saya selalu bangkit terus. Bahkan orang-orang yang menganggap saya sampai saat ini mencibir dan sebagainya, saya rangkul malah. Iya, dan itu keajaiban mas. Bentuk ikhtiar ya. Bentuk ikhtiar. Artinya kita mendekati, dilalah tim selnya itu kenal dan saling tolong. Kan kita nggak ngerti mas. Makanya itu tadi doa siapa. Boleh jadi
Makanya kita perlu berkomunitas atau berteman itu dengan siapapun. Iya. Saya merasa 1.000 orang itu masih kurang. Masih kurang. Ya, karena kita nggak ngerti Mas. Saya pada saat 2017 kecelakaan itu kemudian naik haji, itu saya merasakan teman itu sangat berarti. Artinya bisa bisa membantu, memberikan support, semangat, dukungan, moral, walaupun hanya doa. Ya, itu sangat luar biasa. Betul. Tampaknya terasa gitu. Terasa, dan sampai saya sekarang. Makanya saya selalu bilang bahwa hidup itu berpola. Kita nggak tahu doa siapa yang kemudian dikabulkan, termasuk mungkin doa kita sendiri atau siapa. Bukan gitu, doa orang lain yang nggak kita kenal sama sekali. Iya. Oke Pak. Tadi Pak Ahyar juga sempat sekian tahun mengajar sebagai guru entrepreneur di salah satu sekolah swasta gitu ya. Pertanyaan saya Pak, apa sih pelajaran-pelajaran ataupun nilai-nilai yang Pak Ahyar sampaikan dan berikan kepada anak-anak mengenai sistem entrepreneur itu Pak? Seberapa penting gitu entrepreneur ataupun bisnis ataupun kewirausahaan diimplementasikan ke pelajar Pak? Iya, sangat penting sekali Mas, karena jujur pada saat saya sekolah dulu tidak ada pelajaran seperti itu. Saya mencari sendiri dan mencari gitu. Nah sekarang ini banyak ya, artinya di media-media banyak, kemudian kita bisa belajar. Nah saya diberi kesempatan untuk kemudian memberikan apa yang saya peroleh, apa yang saya lakukan kepada siswa-siswa saya. Yang pertama adalah saya lakukan adalah menyapa mereka, makanya saya menyapa. Jadi saya ada program namanya O2. O2 itu kan oksigen Mas. Jadi namanya pojok O2. Nah, kenapa itu? Saya selalu di pojok itu ada kantin. Saya ngumpulkan anak-anak saya kebetulan wali kelas juga. Dan siapapun, kan kebetulan siswa saya itu semuanya laki-laki karena SMK ya? Jurusannya adalah teknik begitu. Saya ajari itu karena ada program semuanya diajari untuk itu. Saya mengatakan bahwa kalian boleh misalnya belajar kemudian mau bekerja silahkan, tetapi bekalilah diri kamu itu dengan mental berwirausaha. Apa contohnya? Kalau kamu bekerja kemudian nanti misalnya bisa memperbaiki mesin, bisa memperbaiki komputer, kamu kembangkan kemudian untuk di rumahnya misalnya membantu orang untuk itu. Hal-hal yang kecil yang bisa dilakukan itu. Nah kemudian setiap pagi saya selalu seperti itu. Bahkan saya selalu kemudian karena punya link begitu, prakteknya mereka itu jualan Mas. Jadi saya dengan salah satu teman gitu yang punya roti itu, saya bekerja sama dan ribuan tuh roti yang kemudian anak-anak itu sama copy paste sebenarnya berjualan. Jadi dia 2 orang, 3 orang bawa roti begitu, dia jual gitu. Dan hasilnya mereka kan tidak mengeluarkan itu karena saya itu kan kerjasama begitu dijualkan. Nah nanti selisihnya itu untuk mereka. Gitu. Keuntungannya lah ya. Keuntungannya untuk mereka gitu. Seperti itu. Gitu ya, jadi saya ajarkan sampai kemarin karena sekarang saya nggak boleh double job ya? Begitu. Akhirnya kemarin ya Pak? Ya saya mengundurkan diri gitu karena aturannya seperti itu sama itu, tapi sampai sekarang siswa-siswa saya masih komunikasi. Jadi luar biasa. Betul. Gitu. Ya itu tadi ya, karena jiwa pengajar itu bisa hilang Pak ya. Nggak bisa hilang, kemudian itu kedekatan. Karena waktu saya izin sama anak-anak itu, kemudian ke sekolahan itu juga sempat ditangisi, kenapa Pak secepat itu? Karena saya ngajar cuma 2 tahun. 2 tahun. Dan yang saya ampuh dari kelas 1 sampai kelas 3 saya nggak menangi wisuda. Tapi saya datang memberikan motivasi mereka. Gitu. 2 tahun dan bisa memberikan perubahan ya. Betul. Pada walaupun sedikit ya. Dan sampai sekarang diteruskan makanya sekolah menjadi sekolah entrepreneur itu. Oh sekarang namanya sekolah entrepreneur. Sekolah entrepreneur. Ada sekolah entrepreneur, bahkan ada perhotelan sekarang. Kemudian di asal teman-teman seperti itu. Kembali Pak ke cerita hidup Pak Ahyar nih. Saya selalu tertarik ya dengan tamu-tamu saya, khususnya yang lebih senior dari saya secara usia ataupun pengalaman gitu ya. Banyak hal yang saya pelajari dari setiap perjalanan seseorang gitu. Di antaranya adalah bagaimana cara mereka struggle, berjuang, bagaimana cara mereka mensiasati kesulitan hidup ini gitu ya. Nah, saya melihat ketika memang Pak Ahyar posisi, mohon maaf, di bawah gitu ya, ataupun masih dalam tahap berjuang gitu ya untuk sebuah usaha, untuk sebuah karir. Dan pada akhirnya Pak Ahyar mampu gitu menunjukkan kepada orang-orang di sekitar bahwa apa yang
diinginkan, apa yang dicita-citakan Pak Ahyar itu bisa tercapai. Ya mungkin pada akhirnya Ibu Pak Ahyar belum bisa menikmati itu ya Pak ya, tapi pasti di surga sana udah senang melihat Pak Ahyar dengan pencapaian saat ini Pak. Bisa diceritakan nggak Pak kira-kira Pak? Iya, jadi sesuatu tidak hal yang kebetulan Mas. Jadi pernah saya almarhum ibu saya pernah tanya, Janiki apa? Saya anak pertama dari 5 bersaudara, saya merasakan bagaimana bapak waktu itu, rumah saya kebetulan panjang Mas, waktu itu. Bapak punya sopek kapal yang tenggelam begitu. Kapal? Ya, dulu di depan sebelum ada pelabuhan itu, dan saya merasakan itu. Nah, memang yang sampai membekas saat ini itu adalah tadi doa orang tua saya, terutama ibu yang suatu ketika saya kan hanya SMK Mas, kuliah itu sambil kerja waktu itu. Dan saya lama kuliah hanya ibu doa itu di depan pintu masuk. Maksud saya di depan pintu masuk rumah itu ibu berdoa untuk saya. Kemudian saya pernah tanya ibu, Jane apa yang membuat saya seperti ini gitu. Kowe iki bejo, karena ibu saya itu selalu berdoa dan bapak saya itu jadikan anak saya yang pertama ini bejo dunia akhirat, itu ilmunya begitu Pak. Jadi saya juga nggak ngerti. Jadi waktu itu istilahnya waktu saya kecil itu apa? Ada kembang begitu yang kemudian dibawa orang begitu. Kembang itu kan biasanya menarik perhatian. Nah saya nggak tahu filosofinya sampai sekarang maksudnya itu waktu itu. Nah saya cuma intinya bahwa betul doa itu. Kemudian saya juga kadang apa jatuh kemudian gelalai itu ketemu dengan orang Mas. Yang menolong gitu. Yang menolong. Saya juga nggak sampai habis pikir kadang. Sampai saya naik haji itu. Jadi pada saat saya resign dari Primatek, gelalai ada orang yang kemudian mengelingkan saya. Masih tawaran gitu ya? Masih tawaran. Saya kerja di Danamon Mas. Kemudian ketemu orang, kenapa kok kerja di Danamon ya gitu. Saya ikut bisnis itu tadi, kemudian diajari bubur tadi dan sebagainya. Bla-bla banyak sekali. Nah dari itu kemudian selalu bejo gitu loh Mas Jadan. Saya kadang itu yang buat motivasi. Makanya karena hidup saya seperti itu, walaupun saya jatuh kemudian beberapa hari atau beberapa bulan kemudian ketemu orang kemudian menawarkan sesuatu yang kadang di luar dugaan saya gitu. Apalagi setelah saya kemudian naik haji itu gitu. Karena setiap apa yang kita kerendekan itu ampuh Mas gitu. Makanya hati-hati sekali apalagi di sana makanya. Sekerendekan saja itu bisa terjadi kadang. Gitu ya, makanya harus selalu berpikir positif berpikir positif. Makanya ilmu positif, berpikir positif, melakukan sesuatu yang positif itu benar karena apapun yang kita itu kadang nanti akan terjadi. Makanya hati-hati gitu. Hati-hati dengan ucapan kita. Gitu. Pak Ahyar merasa pada detik ini Pak Ahyar sudah dapat karir yang bagus gitu. Ini sudah puncak dari pencapaian Pak Ahyar belum? Ya, prinsip hidup saya sebenarnya bisa bermanfaat seluas-luasnya kepada orang lain Mas. Mungkin itu klise tetapi saya berusaha sekecil apapun bisa bermanfaat orang lain. Artinya siapapun itu. Karena tidak tahu mungkin saya yang merasakan, mungkin anak saya, mungkin anak cucu saya begitu. Ibarat orang menanam kan bukan saya Pak. Nanti suatu yang menuai nggak harus Pak Ahyar gitu yang menanam itu kan nggak harus, ya kan seperti itu. Namun nilai pahalanya terus ngalir gitu terus gitu. Gitu ya. Iya. Jadi kalau ditanya puncak itu ya saya sampai sekarang terus mengalir Mas belajar. Dan sampai sekarang saya terus belajar Mas. Ikut komunitas apapun belajar. Karena belajar itu bukan dari mohon maaf tidak kepada profesor atau kepada siapapun, kepada mohon maaf tukang becak atau kepada tukang sapu sampah. Saya kadang ketemu orang-orang seperti itu yang membuat kita itu kemudian bisa alhamdulillah ya saya bisa seperti ini karena masih ada yang di bawah kita gitu. Kira-kira begitu Mas. Jadi hikmahnya itu luar biasa. Gitu ya. Dan selalu ya Pak Ahyar menyebut tadi sempat saya hitung beberapa kali menyebutkan kata ibu. Begitu bangganya Pak Ahyar dengan sosok ya orang tua, ibu khususnya gitu ya, yang selalu memberikan dukungan, doa dan harapannya kepada anak pertamanya. Diharapkan anak pertama ini bisa menjadi pemimpin untuk keluarga ataupun adik-adiknya ya. Pak Ahyar mempunyai 4 adik ya. Dan saat ini Pak Ahyar saya menganggap bahwa sudah sukses menurut saya sebagai teman ya, teman dekat melihat Pak Ahyar sukses dan mungkin orang tua juga melihat demikian gitu. Nah,
apa sih Pak keinginan orang tua yang belum tercapai gitu, dan keinginan Pak Ahyar sebagai anak yang ingin sebenarnya membagikan orang tua yang seandainya hari ini masih hidup, apa yang diberikan Pak? Ya, ibu saya itu selalu ingin haji, ingin umroh gitu, dan itu sudah alhamdulillah karena ada daftar tunggu begitu. Itu ibu saya. Kemudian waktu itu lah, itu intinya kamu besok kue hati-hati lah, bisa manfaat gitu. Karena memang sosok ibu ini selalu waktu hidupnya itu selalu ke rumah saya pada saat di Primatek gitu Mas. Karena waktu saya kerja itu banyak hal-hal yang godaan, cobaan, termasuk impian ibu saya yang mobilnya di korek-korek gitu, dan itu kejadian. Saya juga kadang luar biasa. Ternyata filosofinya sampai segitu. Ternyata tidak hanya diorek-orek Mas, tetapi bagaimana ada orang yang nggak suka terhadap saya. Tetapi saya maafkan. Ibu selalu bilang sudah wis gitu. Jadi makanya membekas buat saya. Dan itu yang saya namakan berpola, karena kita nggak tahu kapan kemudian kita naik, kapan kita turun gitu. Makanya hati-hati gitu dengan itu Mas. Oleh ibu saya seperti itu. Pesannya seperti itu ya. Oke, jadi sampai sekarang pun saya masih terngiang. Saya hanya bisa berdoa dan melakukan apapun aktivitas. Saya namakan ibu saya biasanya. Iya. Ya. Kan yang saya pernah ngaji itu boleh gitu kan. Iya. Ini udah 1 tahun ya? Enggak. Kurang lebih ya. 2000 menikmati saya jadi komisioner itu baru berapa bulan, jadi hampir 2 tahun betul Mas. Hampir 2 tahun. Karena 2018 akhir itu. Tapi sempat ya melihat Pak Ahyar dilantik. Sempat karena beberapa bulan kemudian sakit itu saya ternyata hari terakhir itu saya juga sempat gelo Mas gitu. Dan pasti beliau bangga banget ya. Ya, dan Pak Ahyar sudah ya bisa membanggakan lah ya, di mata keluarga, mengangkat derajat orang tua otomatis ya. Ya memang waktu itu sempat digondeli saya karena waktu itu ibu tidak ngerti, karena menganggap pekerjaan yang dulu itu sudah paling bagus gitu. Paling bagus. Tapi karena perjalanan hidup saya meyakinkan kepada ibu saya, termasuk saya kemana-kemana gitu. Saya meyakinkan ibu saya bahwa insya Allah bisa, dan saya buktikan kepada kedua orang tua saya, terutama ibu saya, dan merasa bangga gitu ya. Walaupun belum seberapa, masih sedih gitu. Kita sebagai nggak akan pernah cukup lah Pak ya. Saya merasa belum cukup, makanya saya kadang itu saya berusaha mudah-mudahan diterima itu. Hamba ibadah ibu saya, termasuk saya atas namakan ibu gitu. Saya selalu seperti itu Mas. Karena doa anak soleh tadi ya yang akan terus mengalir ke pahalanya ke orang tua kita ya. Sama, saya juga kebetulan ceritanya sama. Jadi kalau kita bicara mengenai orang tua, khususnya ibu itu paling nggak bisa lah ya sekuat kita menerima kenyataan itu. Tapi ya kembali lagi ya, ini jalan hidup Pak ya. Oke Pak, nggak usah sedih lagi Pak. Pak, kembali ke topik kita nih. Dari tukang bubur, ya sekarang Pak Ahyar berkarir dan insya Allah rezekinya juga bagus gitu ya. Amin. Di karir itu ya. Nah, mengapa Pak masih mau mempertahankan bubur itu Pak? Iya. Sampai sekarang. Sebenarnya berusaha itu kan sepanjang hayat menurut saya. Jadi ada momen sejarah buat saya. Jadi kalau misalnya suatu ketika kita bisa beli motor punya sejarah sendiri, kan bisa lama gitu Mas. Nah ini buat saya menjadikan momen saya dan istri dan keluarga saya berjualan. Walaupun orang tua saya sebenarnya juga berjualan, tetapi dari bubur ini saya bisa berjualan karena punya punya pasar sendiri gitu. Jadi saya nikmati saja Mas. Artinya tidak saya lepas begitu saja, karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi begitu. Dan memang saya dibiasakan hidup sederhana Mas. Artinya tidak kemudian walaupun sekarang dianggap sudah sukses tanda petik begitu, tetapi hidupnya nggak berpengaruh lah ya. Nggak berpengaruh Mas, karena memang biasa susah dan biasa
ya tidak berpengaruh karena memang saya dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa, sederhana lah, sederhana gitu. Saja seperti itu, dan sudah menikmati kebahagiaan dengan apa yang kita miliki gitu, kurangnya gitu Pak ya. Jadi artinya nggak tergiur, oh teman saya di kantor misal sekarang mobilnya baru, terus kita pingin gitu, enggak lah ya. Enggak kan. Dengan prinsip hidup yang sudah bisa diterapkan ya enjoy aja gitu Pak. Enjoy aja. Karena itu semua nanti akan kita tinggalkan Mas. Iya sih. Ya. Itu kan alat saja Mas. Bener Pak. Iya kan? Iya. Mobil sebagus apapun kalau nggak bermanfaat, kalau hanya untuk kita tok akan ditinggalkan. Betul. Dan akan dihisap kan? Iya, akan dihitung gitu Mas. Nah, makanya bagaimana menjaga agar kemanfaatan untuk diri kita, untuk orang lain itu bisa langgeng, itu yang susah Mas. Nah itu. Menurut saya begitu, susah sekali. Ya. Kalau seorang Pak Ahyar nih, bentuk implementasi ya dari bisa memberi manfaat ke orang lain itu salah satunya apa Pak? Implementasinya sederhana saja sebenarnya, artinya saya selalu welcome kepada siapapun untuk belajar atau kemudian yang bisa saya lakukan untuk mereka Mas, membantu. Misalnya apa? Konkretnya seperti apa? Konkretnya tadi kalau saya di sekolah dulu atau itu ya kemudian memberikan sesuatu dalam bentuk misalnya untuk dijual, tapi orangnya tidak usah itu dulu. Ini dijual modal gitu misalnya. Misalnya bentuk modal tapi bentuk barang gitu ya. Kira-kira seperti itu, sederhananya seperti itu. Karena setiap orang punya caranya masing-masing Pak ya. Betul. Ada beberapa tamu saya yang hadir di podcast ini, dia lebih fokus ke sedekah. Sedekahnya itu ekstrim. Saya berani keluar sekian juta untuk sedekah. Oke, itu bentuk konkret dari memberi manfaat ke orang lain itu. Kemudian ada yang saya setiap pagi harus kasih makan berupa nasi, dia sedekah nasi. Ada yang dia punya keahlian, dia punya ilmu, dia berikan ilmu. Saya kasih sekian waktu saya untuk mengajar tanpa harus membayar. Nah, macam-macam kan. Nah, karena setahu saya akhirnya kesininya belajar bahwa setiap orang itu punya stylenya masing-masing, benar nggak sih? Ketika kita harus bermanfaat, spesifiknya apa nih? Misal kayak saya sendiri, saya lebih cenderung ke anak yatim misalnya. Saya lebih senang kasih ke yatim karena mungkin dari pengalaman saya, histori saya dari kecil juga sudah ditinggal orang tua gitu. Nah, berarti memang apapun yang kita lakukan, bentuknya seperti apa, sebenarnya itu hak prerogatif kita Pak ya, untuk bisa membagikan apapun itu ke orang lain gitu ya Pak ya. Iya, jadi tadi selain saya memberi juga kalau saya sedikit tapi langgeng Mas, jadi tidak harus besar menurut saya sih, tapi langgeng dan bentuknya itu bisa macam-macam. Kalau saya setiap pagi gitu Mas, tiap pagi mungkin sederhana ya, kalau kan sejak saya naik haji itu kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian di masjid begitu. Nah setelah itu kemudian kita masukkan sesuatu di tong itu ya, kota amal, dengan kemudian apa ini fadilahnya gitu. Walaupun nilainya pun nggak seberapa ya, mungkin misalnya 10.000 atau 20.000 gitu. Tapi itu istiqomah. Tapi istiqomah maksud saya. Betul. Itu satu. Yang kedua, saya diajarkan oleh komunitas untuk menyisihkan 10%. Itu yang sampai sekarang. Ini komunitas yang mana nih kan Pak Ahyar rajanya komunitas kan? Hampir semua komunitas diikuti gitu ya. Ya, semua komunitas diikuti. Karena tadi Mas, saya ingin belajar kepada siapapun. Jadi komunitas apapun saya ikuti, asal itu baik gitu. Betul, positif ya. Positif. Karena mohon maaf, ada komunitas-komunitas yang kemudian hanya memberikan suatu kebenaran. Betul. Nah, gitu. Kalau saya komunitas yang kemudian bisa mengecas semangat kita untuk saling berbagi bersama. Betul. Punya sinergi yang sama lah ya. Nah dari itu kemudian kan kita belajar Mas. Nah dari tadi itu untuk senjata salurkan. Dan yang ketiga juga karena saya tahu itu, karena kan ada catatan dan sebagainya diajari di komunitas juga 10% untuk itu, kemudian terus disendirikan juga saya melakukan sama sebenarnya tapi lewat lembaga di pendidikan Mas. Saya concern di pendidikan. Dalam hal ini kan ada lembaga zakat itu. Jadi saya tasarufkan ke lembaga itu, kemudian kalau ada orang datang nih, kemarin ada beberapa yang Pak saya bla 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 bla. Kemudian saya hanya telepon aja di lembaga itu. Karena di situ didoakan, kemudian diperuntukannya untuk apa? Saya ngomong pokoknya diperuntukkan untuk pendidikan. Jadi selama ada orang yang butuh untuk pendidikan,
tolong bisa jadi seperti itu. Pendidikan itu bisa melanjutkan sekolah, jika masih nunggak SPP, betul. Kira-kira begitu Mas. Itu yang sudah saya lakukan. Betul. Artinya banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk orang lain, untuk berbagi dengan sesama, apapun yang kita anggap itu baik, lakukan saja Pak, daripada hanya membayangkan. Betul. Dan tidak ada tindakan gitu. Action. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai sekarang action gitu kan. Mulai dari apa yang kita punya. Yang kita punya, dan tidak harus besar Mas menurut saya. Artinya seperti ini Mas Wahyu juga bisa mengembangkan teman-teman misalnya, itu juga amal soleh gitu kan. Insya Allah. Ya kan gitu. Betul. Gitu. Jadi tidak harus muluk-muluk sebenarnya, kecil apapun yang bisa kita lakukan. Oke Pak. Kalau ada nih mungkin ada pesan ya dari Pak Ahyar untuk teman-teman di luar yang ingin memulai usaha dengan modal ataupun budget yang terbatas, kira-kira tipsnya seperti apa Pak? Yang pertama bismillah saja, karena memang setiap orang itu tidak mungkin plek sama Mas. Saya dengan Mas Wahyu, dengan siapapun misalnya yang datang ke sini atau siapapun mungkin berbeda. Yang pertama bismillah, diniati aja. Niat aja, kemudian akan ketemu dengan orang-orang yang welcome. Ada orang ketemu dengan orang yang tidak welcome. Dan itu terima saja. Bahkan saya kalau dulu ditolak orang itu kaping-kaping misalnya, biarkan aja, tapi pasti suatu ketika itu kan ilmu marketingnya itu kalau kita 10 orang lalu satu aja itu luar biasa. Artinya ini moving moving, bergerak terus Mas. Jadi kalau teman-teman yang memulai itu bismillah, kuatkan niat dulu, kemudian datangi orang-orang yang itu. Karena dulu saya juga disuruh nyatat orang-orang yang menurut saya bisa merubah hidup saya. Dan saya tulis tuh Mas, kalau saya bikin buku yang catatan saya itu masih ada orang-orang itu yang kemudian memang ada andil. Gitu ya? Iya. Jadi ternyata benar. Jadi kalau ditulis, kemudian kita berdoa, kemudian insya Allah ada. Ada planning nulis buku juga Pak? Saya nulis buku ya. Kebetulan kemarin Loghum Ramadan itu nulis buku. Belum terbit tapi ya? Belum cetak ya? Belum. Nanti, tapi masih bersama-sama Mas. Karena walaupun sekecil apapun, saya selalu belajar kepada orang-orang yang sudah bisa nulis. Gitu. Karena sebenarnya kita bisa ngomong begitu, tapi kadang menuliskannya itu susah. Betul. Nah, kalau kita sudah bisa menulis, kemudian bisa diterbitkan, gitu berarti luar biasa. Jadi menjadi orang yang sedikit, bukan orang yang banyak, tetapi itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan satu hal, tulisan itu biasanya dibaca. Kalau kita sudah meninggal pun nanti akan dibaca. Kemanfaatannya. Betul. Kira-kira begitu. Gitu Pak ya. Oke Pak Ahyar. Satu lagi pertanyaan Pak, penutup sebelum kita ini mengakhiri program kita. Kira-kira nih Pak, untuk ke depan, apalagi kemarin kita diuji nih dengan adanya pandemi COVID-19 ya. Ekonomi agak sedikit lesu, daya beli turun gitu ya. Kemudian beberapa bidang usaha juga terdampak juga. Beberapa malah jatuh gitu ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, menurut pandangan Pak Ahyar nih Pak, dengan sistem tadi, sistem berpola itu, apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang pengusaha ataupun sebagai karyawan yang saat ini mungkin dirumahkan dan di PHK, itu tetap bisa menerima kondisi ini, ya, atau harus melakukan sesuatu apa Pak agar bisa survive ke depannya? Jadi kalau teman-teman yang sudah punya usaha begitu kan ada usaha yang sudah existing, ada yang sudah dia pakai offline online begitu, kadang yang masih yang meraba-raba. Nah kan di tengah pandemi ini sebenarnya kan hikmah semua Mas. Betul. Budaya kerja kita atau budaya kita berbisnis itu sebenarnya lebih baik gitu kan. Artinya kalau di luar sana itu memakai masker itu sudah biasa misalnya, menjaga itu. Kemudian pola-pola seperti itu. Nah, kalau di dunia bisnis berarti kita ambil hikmahnya. Artinya ambil hikmahnya itu tetap kita berprasangka baik saja. Artinya kalau memang usaha di bidang yang kena dampak begitu, bagaimana kita memiliki kreativitas begitu. Jemput bola begitu. Jemput bola itu kemarin misalnya orang yang kemudian konveksi gitu kan, kemudian bikin masker misalnya. Kemudian orang yang kemudian kena dampak itu bikin yang berhubungan dengan itu. Tetapi kan ini new normal ini adalah dengan pola yang baru gitu. Jadi menurut saya
diterima saja, artinya dengan sebaik-baiknya pasti ada jalan keluar. Karena begini, di agama mengajarkan bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Jadi insya Allah optimis saja. Jadi kalau konkretnya kayak apa ya masing-masing ya Mas, karena tidak bidangnya kan beda-beda, kan tidak bisa kemudian harus A, B, C gitu. Kita punya improvement sendiri. Iya, betul. Ya. Dan yang pasti ada jalan. Pasti ada jalan, karena bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti itu ya yang harus kita yakini. Dan itu yakin. Kan Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau saya seperti itu. Itulah yang berpola itu Mas. Bisa bola itu kan bermain bola bisa pakai pola kan Mas. Sehingga kalau orang itu bisa mensikapi antara penyerang, gelandang sama back sama penjaga gawang kan beda Mas. Betul. Itulah pola-pola itu yang kemudian dalam kehidupan kita berbisnis atau berapapun itu harus diterapkan itu. Jadi itulah pola hidup yang kadang misteri, kita nggak ngerti. Gitu. Nah makanya untuk memahami itu kita harus dekat sama Allah, kita harus bisa membaca situasi. Iqra tadi itu membaca situasi, bisa membaca teman-teman kita begitu. Makanya saya sampai sekarang belajar apapun Mas gitu. Jadi bagaimana orang kemudian bisa mengerti gitu kan dengan kondisi seperti ini, empati kita muncul seperti itu Mas. Kira-kira seperti itu. Keren sekali Pak Ahyar. Lama gak ketemu, ngobrol berfaedah sekali. Oke Pak, terima kasih sekali atas kehadirannya di podcast Kita Bahas Link Kita Pak. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Ahyar sampaikan ke saya dan nanti akan dilihat oleh banyak orang, mungkin muridnya Pak Ahyar, mungkin teman komunitasnya Pak Ahyar yang banyak banget itu. Bisa memberikan satu value bisa memberikan satu inspirasi kepada mereka, sehingga apa yang saat ini menjadi kesulitan teman-teman yang mungkin masih diuji, masih mendapat cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dapat satu gambaran, satu semangat bahwa semua pasti ada jalan, semua ada solusi, dan pasti ada hikmah di balik itu semua Pak Ahyar. Ya, sekali lagi terima kasih, sukses selalu untuk buburnya, amin. Ya, sukses selalu untuk karirnya, amin. Sukses selalu untuk keluarga. Beberapa saat lagi mungkin akan jadi kakek. Ya, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Pak Ahyar juga selalu sehat Pak ya. Karena Pak Ahyar juga di usianya yang sudah matang, tapi semangatnya nih yang perlu dicontoh nih oleh generasi muda. Thank you Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.